Ferrari yang satu ini bukanlah sembarang Ferrari. Memang secara basic ini adalah Ferrari SF90 XX Stradale. Dengan nama Stradale yang dalam artinya bahasa Italia itu road legal, bisa dipakai di jalan raya. Tapi yang ini adalah edisi khusus. Kalau kita lihat liverinya, ini terinspirasi dari ajang balap yang diikuti oleh Ferrari yaitu 24 Hour Le Mans. Yang mana setelah vakum lebih dari 50 tahun lamanya di ajang balap tersebut, Ferrari balik ikutan ke ajang balap tersebut di tahun 2023 dan langsung memenangkan kejuaraan itu melalui nomor balap 51. Setahun kemudian Ferrari back to back juara dengan nomor 50 yang tertera di mobil satu ini. Sehingga mobil ini punya nama Ferrari SF90 XX Spider Hyperclub Le Mans Edition yang diproduksi secara eksklusif atau bisa dibilang ultra eksklusif. Dan sekarang ada di Indonesia, kita semua bisa ngeliat secara langsung, bisa megang secara langsung mobil yang langkanya nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh antero jagat raya ini. Agak berbeda memang sama sejumlah model Ferrari berlabel XX Edition sebelum-sebelumnya, kayak Ferrari FXX, 599XX, dan FXXK yang kesemuanya cuma bisa dipakai sama pemiliknya di lintasan sirkuit aja dan tidak diperkenankan oleh Ferrari buat dipakai ke jalan raya. Tapi Ferrari SF90 XX1 ini jadi model XX Edition pertama dari Ferrari yang statusnya legal dikemudikan di jalan raya. Sebuah Ferrari yang menyandang nama XX di belakang namanya sudah pasti tentu dia untuk track fokus ataupun track oriented yang dikhususkan buat bisa melahap lintasan sirkuit dengan performa tinggi, terus juga pengendalian yang baik dan sektor aerodinamikanya juga dimaksimalkan. Tak terkecuali SF90XX Spider Hyperclub Le Mans Edition ini. Kalau misalnya kita lihat nih, mulai dari bagian depan ya, dari lip bumper, hoods-nya, terus juga bagian samping, sampai ke belakang kita bisa lihat ada spoiler atau fixed wing yang besar kayak gini. Mengindikasikan bahwa Ferrari memaksimalkan aero engineer-nya mereka buat bikin mobil ini punya peningkatan. Jadi nggak cuma tampilannya aja, tapi juga sektor performa, feeling berkendara dan juga sensasinya gitu bisa lebih dirasakan secara maksimal lagi. Bener-bener engineer aeronya tuh bikin udara bekerja untuk mobil ini. Nah ini juga nih bisa dibilang fixed wing yang keren banget dan ukurannya gede. Kalau misalnya kita ingat SF90 yang versi standar itu punya aktif spoiler yang bisa ngumpet di bagian buritannya dan aktif kalau misalnya dilakukan aktivasi dari dalam untuk melakukan pengereman, untuk berakselerasi dan lain sebagainya. Tapi ini punya fixed wing yang bisa membantu aerodinamika lebih maksimal lagi. Kalau kita ingat terakhir kali Ferrari punya fixed wing segede ini itu ada di Ferrari legendaris kayak F40 dan juga F50 yang dikeluarkan tahun 95 sampai dengan 97 lalu. Tapi setelah 30 tahun baru ada lagi spoiler fix atau fixed wing yang diaplikasikan ke sebuah Ferrari seperti SF90 XX yang ada di depan kita ini. Dengan menyandang gelar XX di belakang namanya, Ferrari SF90 XX Spider Hyperclub Le Mans Edition 1 ini hampir di seluruh bodinya udah dilapisi dengan serat karbon ataupun carbon fiber. Ya kita tahu lah fungsi dari carbon fiber itu untuk mereduksi bobot daripada mobil supaya punya akselerasi yang baik, pengaruh ke performance gitu ya, dan pengendalian yang juga signifikan. Termasuk di area velgnya. Velg bagian depan dan juga belakang sama-sama menggunakan carbon fiber berukuran 20 inci yang tentu selain terlihat lebih racy dan juga estetik, ini akan menambah reduksi yang diharapkan oleh Ferrari bisa mengurangi bobot secara maksimal di mobil Ferrari yang satu ini. Bicara soal fixed wing dan juga sektor aerodinamika secara menyeluruh dari bagian depan sampai belakang tadi udah kita bahas, Ferrari mengklaim nih di kecepatan 250 km per jam, seluruh aerodinamika yang ada di mobil ini bersatu bekerja sama dan bisa menciptakan downforce ataupun daya tekan ke bawah seberat 530 kg. Di mana dengan downforce sebesar itu bisa membuat mobil ini lebih terasa tenaganya tersalurkan secara sempurna karena mobilnya benar-benar nempel sama lintasan aspal. Apalagi kalau bannya mendukung, aspalnya baik, udaranya juga bagus, akan membuat performa mobil ini keluar secara penuh ataupun secara sempurna. 530 kg itu seberat apa? Itu kira-kira seberat 3 sampai dengan 4 Yamaha NMAX yang ditumpuk atau dikumpulkan jadi satu supaya menambah bobot ataupun beban ke
mobil ini dan lebih napak ke aspal. Dan dari belakang sini kita bisa secara langsung mengintip jantung ataupun dapur pacu daripada Ferrari SF90 XX Spider Hyperclub Le Mans Edition 1 ini. Mobil ini dibekali mesin 4000 cc V8 Twin Turbo yang sudah dikombinasikan juga dengan motor listrik. Buat versi standarnya, SF90 itu punya tenaga sekitar 1000 PS. Dan untuk versi yang ini udah dilakukan tuning ulang, terus juga udah dimodifikasi sehingga tenaganya bertambah 30 PS jadi 1030 PS. Memang secara angka kok naiknya kecil ya, cuma 30 PS ya. Tapi itu semua bisa memberikan tambahan feeling ataupun sensasi ketika kita lagi mengendarai Ferrari yang satu ini. Klaim dari Ferrari, akselerasinya dari 0 sampai dengan 100 km per jam itu bisa ditempuh atau dicapai dalam waktu 2,3 detik aja. Itu benar-benar akselerasi yang bagus, akselerasi yang sangat-sangat cepat buat mobil dengan mesin V8. Karena yang dulu-dulu biasanya dijangkau ataupun bisa dimiliki oleh mobil-mobil dengan mesin V12. SF90-nya itu menjadi Ferrari pertama yang menggunakan teknologi PHEV. Beda dengan PHEV mobil-mobil penumpang kebanyakan yang difungsikan buat bisa mengirit bahan bakar, tapi motor listrik yang ada di sini adalah untuk meningkatkan performa, menambah daya dan juga bisa nge-boosting mobilnya ketika berada di lintasan sirkuit. Masuk ke dalam kabin daripada Ferrari SF XX Spider ini sama nyenenginnya kayak kita ngeliat bagian luarnya. Bedanya memang kalau di luar kita ngeliat warna cerah merona, perpaduan antara merah dan kuning. Di dalam ini lebih dominan warna-warna gelap, mulai dari Alcantara di bagian dashboard, dan banyak banget part-part karbon yang tersemat di sini, mulai dari dashboard, setirnya, terus juga bagian konsol tengah, sampai shell ataupun bucket seat daripada jok mobil hypercar satu ini. Bahkan di pinggiran nih, di pintu-pintunya kanan kiri juga bisa kita lihat door trimnya udah pakai carbon fiber. Mungkin atap-atap sini juga udah carbon fiber. Plus karena mobil ini Spider, atapnya bisa dibuka. Dan rata-rata mobil-mobil Ferrari yang punya emblem nama Spider itu punya bobot yang biasa lebih berat daripada versi coupe-nya ataupun versi Stradale-nya sendiri. Karena ini khusus untuk balapan, track oriented ataupun track fokus, maka kenyamanan itu nggak bakal dipikirin lagi. Tapi sensasi daripada performa mobil inilah yang akan jadi juara feeling yang dirasain sama para pengendaranya. Kalau misalnya kita bisa lihat di bawah sini di kanan kiri, apa ya, tulisan plakat bahwa mobil ini sebagai salah satu bentuk perayaan terhadap kemenangan tim balap Ferrari di ajang balap 24 Hour Le Mans yang dilakukan pada tahun 2023 dan ternyata secara berturut-turut 2024 dan 2025 Ferrari lagi-lagi memenangkan balapan di 24 Hours Le Mans. Sejatinya, Ferrari SF90 XX itu diproduksi sebanyak 1.398 unit di seluruh dunia yang terdiri dari 799 unit coupe dan 599 unit Spider atau atap terbuka. Sejumlah media luar sih memberitakan kalau livery Le Mans ini cuma akan di-provide oleh Ferrari sebanyak 100 unit aja dengan 20 unit diantaranya pakai setir kemudi sisi kanan bagi para top customer Ferrari di seluruh dunia. Tapi Ferrari sendiri nggak pernah merilis atau mengkonfirmasi informasi tersebut. Jadi bisa aja jumlahnya jauh lebih terbatas lagi. Dan di Indonesia kabarnya baru ada 3 unit yang pakai livery ini dan unit yang lagi kita review ini masuk secara resmi dan pemiliknya mengikuti prosedural super ketat buat bisa punya. Karena buat bisa memiliki Ferrari SF90 XX Spider Hyperclub Le Mans Edition ini prosesnya nggak sama dengan membeli supercar pada umumnya. Calon pembelinya harus masuk ke dalam daftar alokasi khusus yang ditentuin langsung oleh Ferrari alias sebagai top customer. Kelayakan pembeli dinilai dari rekam jejak koleksinya, keaktifan dalam program eksklusif Ferrari, serta keterlibatan dalam komunitas seperti Hyperclub. Selain itu, anggota Hyperclub Ferrari juga akan mendapatkan tiket VIP Hospitality di ajang 24 Hours of Le Mans selama 3 tahun periode, mulai 2023 sampai 2025. Tiket ini bukan cuma akses menonton, tapi juga merupakan bentuk komitmen dari status di program Hyperclub Ferrari itu sendiri. Prosesnya tuh tertutup, nggak semua top customer ini bisa mendapatkan alokasi. Atau kalaupun dapat, belum tentu mau ngambil unit dengan livery khusus tersebut. Ferrari bahkan melarang penjualan mobil ini sebelum 2 tahun sejak pembelian agar tetap menjaga eksklusivitasnya. Sebagai bagian dari paket eksklusif, pemilik juga bakal dapetin merchandise resmi mulai dari Hyperclub member card bertuliskan nama pembeli dan nomor seri produksinya. Termasuk replika spesial mobil balap Ferrari 499P yang memenangkan 24 Hours of Le Mans.
sebagai simbol hubungan langsung antara model Ferrari SF90XX ini dengan mobil balap aslinya. Inilah yang bikin SF90XX Spider Hypercube Le Mans Edition jadi salah satu Ferrari paling sulit buat dimiliki. Selain karena jumlahnya yang terbatas, juga karena seleksinya yang begitu ketat. Ferrari SF90XX Spider Hypercube Le Mans Edition 1 ini bukan hanya sekedar hypercar biasa. Inilah gabungan dari performance, sains, teknologi, eksklusivitas yang digabungkan menjadi satu dalam bentuk karya seni berwujud Ferrari SF90XX Spider Hypercube Le Mans Edition 1 ini. Bisa melihatnya secara langsung di Indonesia dan mereviewnya dalam jumlah yang sangat terbatas alias limited sekali. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.